Di sebuah masa ketika Islam meluas ke berbagai penjuru dunia, muncul seorang gubernur dari kabilah Saqif. Namanya Yusuf bin Umar As-Saqafi. Dialah sosok pemimpin yang paling tegas dan memiliki warisan paling mulia di dalam sejarah Al-Quran. Yusuf As-Saqafi hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ia menjabat sebagai gubernur wilayah Irak, sebuah wilayah luas dan penuh gejolak. Dalam kepemimpinannya, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat tegas. Ia menghukum siapa saja yang membangkang, bahkan tokoh-tokoh ternama tak luput dari hukum yang dijalankan. Saat itu banyak kaum non-Arab yang memeluk agama Islam, namun mereka kesulitan membaca Al-Quran karena tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Tanpa harokat dan tanpa tanda baca seperti fathah, kasroh, dhammah, sehingga kesalahan dalam membaca ayat suci pun marak terjadi. Satu huruf salah bisa mengubah makna, satu kesalahan bisa menyesatkan pemahaman. Melihat keresahan ini, Yusuf As-Saqafi kemudian mengambil langkah-langkah besar. Ia menunjuk seorang ulama ternama bernama Abu Aswad Ad-Du'ali, yakni murid dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, untuk menyusun sistem harokat di dalam Al-Quran. Maka titik-titik kecil pun mulai ditambahkan sebagai panduan bunyi. Inilah cikal bakal harokat yang kita kenal saat ini. Fathah diwakili oleh satu titik di atas huruf, kasroh satu titik di bawah, dhammah satu titik di depan. Perlahan sistem ini disempurnakan oleh generasi-generasi berikutnya, hingga menjadi bentuk harokat yang lengkap seperti yang kita baca saat ini. Yusuf As-Saqafi yang dikenal sebagai sosok yang paling ditakuti saat itu, justru menjadi bagian penting dalam sejarah penyelamatan bacaan Al-Quran. Yusuf As-Saqafi tidak akan dikenang karena kekuasaannya semata, melainkan karena satu keputusan penting mengamankan kemurnian bacaan Al-Quran bagi umat Islam sepanjang masa. Inilah pelajaran dari sejarah, bahwa kebaikan bisa muncul dari tangan siapa saja, bahkan dari mereka yang memiliki kekuasaan yang absolut. Dan bahwa Allah bisa memilih siapa saja sebagai jalan kebaikannya, meskipun ia bergelimang dosa. Jika hari ini kita membaca Al-Quran dengan benar, ingatlah, di balik setiap harokat ada sejarah, ada perjuangan, dan juga ada ironi. Kisah nyata tentang Yusuf bin Umar As-Saqafi, gubernur bagi Bani Umayyah, yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas namun memiliki jasa besar dalam sejarah Al-Quran, menjadi pelopor sistem harokat agar bacaan Al-Quran tidak disalah-artikan. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sepak terjang Yusuf Mansur As-Saqafi. Temukan kisah dramatis dan penuh pelajaran ini hanya di channel Jejak Kaki Muslim. Yusuf As-Saqafi merupakan gubernur yang memiliki jasa besar di dalam menyelamatkan bacaan Al-Quran. Jika hari ini kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan harokat yang jelas,
dengan makna yang terjaga. Semua itu karena keputusan seorang penguasa yang sangat dikenal dengan penguasa yang cukup tegas kepada siapapun yang tidak tunduk dan membangkang. Setiap kali kita membaca Al-Quran, melihat tanda fathah, kasrah dan dhammah, kita sedang melihat hasil perjuangan, hasil kekhawatiran, hasil cinta, meski berasal dari hati yang dulu membatu. Inilah pelajaran besar dari kisah Yusuf Ats-Tsaqafi, bahwa kebaikan bisa muncul bahkan dari tangan yang memiliki banyak dosa, bahwa Allah tidak memilih manusia sempurna untuk menanamkan kebaikannya, tapi memilih siapa saja yang Ia kehendaki, agar kita tidak sombong atas amal dan tidak berputus asa karena dosa. Jangan pernah meremehkan siapapun, jangan pernah menganggap diri kita terlalu buruk untuk menjadi jalan kebaikan, karena bisa jadi di tengah dosa kita Allah menitipkan warisan bagi dunia. Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi lahir dari kabilah Thaqif, wilayah yang sama dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, penguasa yang terkenal karena ketegasannya melawan orang-orang yang dianggap membangkang. Yusuf tumbuh dalam tradisi militer dan kekuasaan. Kepandaiannya dalam taktik perang, kepemimpinan dan loyalitas kepada dinasti Umayyah menjadikannya orang kepercayaan khalifah. Pada masa itu, dinasti Umayyah sedang mengalami gejolak. Beberapa wilayah memberontak, gubernur-gubernur mulai menunjukkan ketidaksetiaannya. Maka Khalifah Hisham bin Malik menunjuk Yusuf sebagai gubernur di Irak dengan satu misi penting, yaitu menumpas kaum pemberontak dan memaksa loyalitas yang penuh. Ketika itu umat Islam mulai kehilangan kemampuan membaca Al-Quran dengan benar. Islam telah meluas, orang-orang di luar Arab masuk Islam hampir setiap hari, namun mushaf atau Al-Quran masih ditulis seperti aslinya, tanpa tanda baca, tanpa harokat. Bagi Yusuf, apabila bacaan Al-Quran rusak, maka rusaklah umat manusia. Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi akhirnya wafat tak lama setelah proyek pembetulan bacaan Al-Quran berjalan. Ia tidak mati sebagai pahlawan, ia tidak dielu-elukan sebagai ulama, bahkan namanya kerap dibenci karena ketegasannya dalam melakukan operasi militer. Namun sejarah tidak bisa menghapus kenyataan bahwa ia adalah penguasa yang memulai sistem harokat dalam mushaf Al-Quran, sistem yang hingga hari ini menyelamatkan bacaan kita, membantu anak-anak kita belajar Iqra, membantu mu'allaf memahami kalam Allah, dan menjaga kemurnian firman Allah. Inilah Yusuf Ats-Tsaqafi. Namanya mungkin tercela dalam banyak kitab sejarah, tapi jasanya tetap hidup sepanjang masa. Hidup sepanjang halaman demi halaman mushaf Al-Quran. Hari ini ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita bisa membedakan qatalah dan qatilah, ketika kita bisa meresapi ayat-ayat Allah dengan benar, sadarlah bahwa ada rahmat yang lahir dari tangan berdosa. Sahabat yang berbahagia, setiap kali kita mengucapkan Bismillah dengan lancar, setiap anak kecil yang belajar mengaji dengan tanda-tanda baca, setiap orang dewasa yang memahami Al-Quran tanpa salah, kita semua berutang kepada sistem Yusuf yang mulia. Sahabat, Allah tidak melihat siapa kamu di masa lalu, tapi siapa kamu hari ini dan apa yang kamu wariskan untuk akhiratmu. Jangan pernah menganggap dirimu terlalu hina untuk menjadi jalan kebaikan, karena rahmat Allah bisa datang dari tempat yang tak pernah kita sangka.